Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lina Fauzia, NIM 20201110012. Di sini saya akan menyampaikan tentang penyelesaian sengketa tata usaha negara. Dasar hukum yang mengatur penyelesaian sengketa tata usaha negara. Penyelesaian sengketa tata usaha negara dilakukan melalui proses hukum yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Undang-undang ini memberikan wewenang kepada Pengadilan Tata Usaha Negara atau PTUN untuk penyelesaian sengketa tata usaha negara. Selanjutnya yaitu jalur penyelesaian sengketa tun. Penyelesaian sengketa tun ada 3 jalur, yaitu 1 jalur administrasi. Jalur administrasi ini diawali dengan mengajukan permohonan keberatan atau banding kepada pejabat yang berwenang. Apabila permohonan keberatan atau banding ditolak, maka pemohon dapat mengajukan ke tingkat selanjutnya hingga ke menteri atau kepala lembaga. Jalur yang kedua adalah jalur peradilan tun. Penyelesaian melalui jalur peradilan tun ini diawali dengan mengajukan gugatan ke pengadilan dan pengadilan tun. Setelah itu, proses persidangan akan dilakukan dan pengadilan akan memutus keputusan akhir terkait sengketa yang diajukan. Dan jalur yang ketiga adalah jalur alternatif. Jalur alternatif merupakan jalur penyelesaian sengketa yang dilakukan melalui mediator atau arbiter yang independen dan netral. Metode penyelesaian yang dapat digunakan melalui jalur alternatif antara lain adalah mediasi, konsiliasi, dan arbitrase. Penyelesaian melalui jalur alternatif ini lebih cepat dan lebih mudah dibandingkan dengan jalur peradilan tun. Dalam penyelesaian sengketa tata usaha negara melalui upaya administratif, yaitu suatu prosedur yang dapat ditempuh oleh orang atau badan hukum perdata apabila tidak puas terhadap suatu keputusan tata usaha negara. Dalam prosedur tersebut dilaksanakan di lingkungan pemerintahan sendiri dan terdiri atas 2 bentuk. 1. Keberatan. Keberatan ditujukan kepada badan atau pejabat tata usaha negara yang mengeluarkan keputusan tata usaha negara semula. Dan yang kedua yaitu banding. Banding administratif. Pengajuan surat banding administratif ditujukan kepada atasan pejabat atau instansi lain yang berwenang memeriksa ulang keputusan tata usaha negara yang disengketakan. Perbedaan dengan prosedur di PTUN, prosedur banding administratif dan prosedur keberatan dilakukan dengan penilaian yang lengkap, baik dari segi penerapan hukum maupun dari segi kebijaksanaan instansi yang memutus. Penyelesaian sengketa melalui jalur peradilan tata usaha negara. 1. Mengajukan gugatan. Penyelesaian sengketa melalui jalur peradilan tata usaha negara diawali dengan mengajukan gugatan ke pengadilan tata usaha negara yang berwenang. Gugatan harus dilengkapi dengan bukti-bukti yang relevan dan memuat tuntutan atau permohonan yang jelas. Dan yang kedua, pemeriksaan berkas. Setelah menerima gugatan, pengadilan akan memeriksa berkas gugatan dan memastikan kelengkapan dokumen serta kewenangan pengadilan. Apabila dokumen tidak lengkap atau pengadilan tidak berwenang untuk menangani sengketa tersebut, maka gugatan tersebut dapat ditolak. Dan yang ketiga, persidangan. Apabila berkas gugatan dinyatakan lengkap dan pengadilan berwenang untuk menangani sengketa tersebut, maka persidangan akan dilakukan. Dan persidangan diawali dengan pembacaan gugatan oleh penggugat dan dilanjutkan dengan jawaban dari tergugat. Setelah itu, pihak-pihak akan melakukan pembuktian dan persidangan akan berakhir dengan putusan dari pengadilan. Dan yang keempat, putusan pengadilan. Putusan pengadilan merupakan hasil akhir dari penyelesaian sengketa melalui jalur peradilan tata usaha negara. Putusan tersebut dapat berupa pengabulan atau penolakan gugatan, atau dapat pula berupa perintah untuk melakukan tindakan tertentu atau memberikan kompensasi kepada pihak yang dirugikan. Dan yang kelima adalah upaya hukum. Apabila pihak yang merasa dirugikan tidak puas dengan putusan pengadilan, maka dapat mengajukan upaya hukum seperti banding atau kasasi ke pengadilan yang lebih tinggi. Namun, proses ini hanya dapat dilakukan apabila syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang sudah terpenuhi. Dan dari kesimpulan materi yang saya sampaikan,
yaitu penyelesaian sengketa tata usaha negara dapat dilakukan melalui 3 cara, yaitu administrasi, peradilan tata usaha negara, dan alternatif. Penting untuk diikuti prosedur dan mekanisme yang telah ditetapkan oleh undang-undang.